Marcel ke depan untuk memimpin doa tersebut. Mulai kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Artinya ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kepada kami kepahaman. Amin. Ya, silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, kesempatan pada hari ini kita bisa masuk kembali dalam mata pembelajaran PAI. Selanjutnya memeriksa kehadiran. Yang ke-1 Muhammad Afwan ada? Hadir. Yang kedua Arsila. Yang ketiga Silma. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, hadir semua. Kelas 4 SDN 1 Jadi sebelum pembelajaran dimulai, jadi harus rapih dulu semuanya, kelompoknya harus rapih dulu, bajunya dirapikan agar semuanya fokus ke dalam pembelajaran. Selanjutnya, dalam pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu salah satu nasionalisme terhadap negara Republik Indonesia yang kita cintai. Silakan, persilakan klik dulu ya. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang cinta lingkungan, sahabat alam, yang kita itu bersama-sama untuk merawat bumi ya. Sebelumnya minggu lalu kita membahas tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa artinya? Nama Allah yang baik, Yang baik atau yang indah. Minggu kemarin itu kita bahas dari 99 Asmaul Husna itu berapa yang kita pelajari? 5. 1 Al-Malik, 2 Al-Qudus, 3 Al-Muqim, yang terakhir Al-Aziz gitu ya. Jadi pengertiannya Al-Malik maha merajai, Al-Aziz dulu coba maha mulia. Nah, gitu. Jadi intinya kita harus bisa mengamalkan keteladanan 5 Asmaul Husna. Nah, selanjutnya kita akan membahas cinta lingkungan.
Tujuannya apa pelajaran pada hari ini? Yang pertama, menjaga lingkungan alam sekitar. Ya, menjaga lingkungan alam sekitar. Jadi siswa itu dapat melakukan aksi nyata seperti menanam pohon, membersihkan lingkungan sekolah. Contohnya apa? Membersihkan Membersihkan halaman, WC, membersihkan halaman sekolah. Terus lagi membuang sampah pada tempatnya, membuat poster kampanye kebersihan. Jadi kita harus mengajak kepada teman-teman agar kita harus selalu menjaga kebersihan. Terakhir, setelah mempelajari menjaga bagaimana caranya menjaga lingkungan alam sekitar, kita harus menyampaikan hasil kegiatan dalam bentuk presentasi sederhana. Sudah dibuat per kelompok, jadi langsung saja ketika sesudah materi yang disampaikan lalu presentasikan ke depan per kelompoknya, masing-masing bisa satu orang ke depan ketua kelompoknya. Yang kedua, memahami dampak perilaku terhadap lingkungan. Jadi siswa itu mampu membuat laporan sederhana terus tentang pengurangan sampah plastik di rumah atau di sekolah, serta menyusun rencana aksi pribadi untuk menjaga lingkungan. Jadi intinya kita setelah kita mempelajari bagaimana menjaga lingkungan, kita harus membuat laporan juga bagaimana dampaknya perilaku atau terhadap lingkungan kita sesuai dengan yang kita pelajari pada hari ini. Terus selanjutnya, kesadaran lingkungan, menghargai dan menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah. Jadi intinya pada kelas 4 ini kita harus membiasakan disiplin bagaimana amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menjaga alam dunia ini, ya, agar semua lingkungan ini tidak ada satupun sampah berserakan, contohnya gitu ya. Sesuai hadis, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jangan ketika buang air kecil kita tidak menyiramnya, tapi harus kita terbiasa menyiramnya, apalagi membersihkan. Nah, gitu. Tujuannya proyek ini untuk mengembangkan potensi dan karakter pelajar Pancasila. Jadi intinya P5 ya, PPRA gitu. Nah, tujuan dari lingkungan tersebut yang pertama, kemampuan kita dalam memelihara lingkungan atau menganalisis atau menjaga lingkungan. Yang seterusnya, mengembangkan keterampilan untuk memahami dan menangani isu-isu lingkungan. Jadi kalau di suatu tempat atau di sekolah lain, bagaimana solusinya agar sampah tersebut tidak berserakan, agar terjaga, agar teratur lingkungannya. Peduli lingkungan adalah sikap atau tindakan yang berupaya mencegah kerusakan alam ya di lingkungan kita. Atau intinya kalau di sekolah itu harus dijaga lingkungannya, contohnya di halaman, contohnya di kelas, contohnya di tempat buang air kecil ya. Jadi kita kalau membuang sampah tidak pada tempatnya akan merusak lingkungan. Contoh dari kebersihan, membuang air besar atau kecil, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman sekolah, tidak memetik bunga di taman sekolah, ya, tidak menginjak rumput di taman sekolah, menjaga kebersihan sekolah, kebersihan WC sama ya. Ini antara kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 5. Setelah materi tersampaikan, kita akan melihat tayangan video
contohnya apa, yaitu cara melestarikan atau cara membuang sampah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pertama itu sampah, masalah sampah. Pengertian sampah. Ya, sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai. Sampah cair, sampah gas. Sampah padat. Sampah padat, contohnya apa? Plastik, dan lain. Ya. Setelah Bapak menyampaikan materi, lalu kalian per kelompok harus bisa mempresentasikan ke depan. Maka siap? Siap bisa? Siap. Kelompok 1 ke depan. Nah, gitu. Lingkungan sekolah menunjukkan pada segala hal yang ada di sekitar dan mendukung proses pembelajaran di sekolah. Ini meliputi kondisi fisik, kelas, fasilitas olahraga, taman, dan fasilitas lainnya. Ya, gini. Jadi yang disampaikan kelompok 1T harus ada 3 poin. Yang pertama lingkungan fisik, yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga lingkungan psikologis. Kesimpulannya dari hasil pembelajaran pada hari ini yaitu tadi tentang lingkungan, yang kedua dampak dari hasil lingkungan. Jadi apa saja setelah kita menghasilkan contoh dari lingkungan. Contohnya dari 2 materi tersebut, yang pertama menanam pohon, yang kedua membersihkan WC atau lingkungan, membuang sampah pada Tempatnya. Nah, itu yang pada intinya tentang di sekolah itu harus menjaga lingkungan, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Jadi besok kalian sesudah menyampaikan presentasi, kalian semua bisa materi tersebut setelah tersampaikan membuat proyek seperti yang pertama menanam pohon, yang kedua bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah, yang ketiga bekerja sama membersihkan WC, ya WC. Terus yang keempat membersihkan kelas. Itu saja yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkah ya. Sebelum terakhir, sebelum doa yang kita pelajari buat besok itu bagaimana caranya menanam pohon, bagaimana caranya membersihkan lingkungan sekolah atau kelas ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran ini sesudah selesai lebih berkah. Dipersilakan untuk Muhammad Marsha memimpin doa. Mari kita berdoa mulai. Bismillah.